Kontekstual teaching and learning. Menurut bahasa, kontekstual berasal dari kata konteks yang artinya hubungan, suasana, atau keadaan. Dengan begitu, kata kontekstual diartikan sebagai yang berhubungan dengan suasana. Sehingga CTL atau Contextual Teaching and Learning adalah suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu dalam dunia nyata peserta didik, gunanya untuk memahami konsep dari pembelajaran tersebut. Dengan begitu, peserta didik dapat belajar secara langsung tanpa berpatokan dengan buku ataupun penjelasan dari seorang guru. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah atau sintaks dari pembelajaran kontekstual teaching and learning ini? Langkah-langkahnya ini terdiri dari 6 tahap, yang mana setiap tahapnya tersebut merupakan bagian dari komponen-komponen dari pembelajaran kontekstual teaching and learning. Tahap yang pertama yaitu melakukan kegiatan inquiry berdasarkan mata pelajaran yang dipelajari. Dalam tahap ini, guru menyampaikan suatu peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan nyata peserta didik yang nantinya akan menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik tersebut terhadap materi yang akan dipelajari. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu mengembangkan rasa ingin tahu atau questioning. Dalam tahapan ini, guru memberikan pertanyaan kepada siswa terhadap peristiwa yang telah disampaikan tersebut. Kemudian siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu menciptakan komunitas belajar. Jadi dalam tahapan ini guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok secara heterogen yang nantinya kelompok-kelompok tersebut akan berdiskusi, saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman terhadap pembelajaran yang akan dipelajari tersebut. Untuk tahap yang keempat yaitu menyajikan model. Dalam tahapan ini, guru menjalankan kelas dan menyampaikan kepada siswa tentang kegiatan apa yang harus dilakukan, tugas apa yang harus dikerjakan, dan bagaimana untuk melaksanakannya. Tahap yang kelima yaitu penilaian otentik. Dalam tahap ini, guru mengukur keterampilan dan kemampuan siswa melalui penilaian tugas yang relevan dan kontekstual. Untuk tahap yang terakhir yaitu tahap refleksi. Jadi pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan dan menyampaikan kembali tentang materi apa yang mereka pelajari hari ini. Serta dalam tahapan ini, guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pesan dan kesan selama pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, untuk model pembelajaran kontekstual teaching and learning ini bisa diterapkan ke materi pembelajaran IPA. Untuk penjelasannya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Emma mengenai pengertian dan sintaks dari pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai ada contoh dan penerapan CTL di pembelajaran IPA. Kemudian ada komponen CTL, itu apa saja. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan dari CTL dan tujuan dari pembelajaran CTL. Kita mulai dari pertama, tujuan pembelajaran CTL. Oke, mari kita simak. Yang pertama ada tujuan dari CTL. Apa sih tujuan dari CTL itu? Nah, tujuan dari CTL adalah memotivasi siswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena dalam CTL terdapat komponen inquiry, sehingga mereka akan berusaha mencari dan mengembangkan pengetahuannya sendiri berdasarkan permasalahan yang ada di dunia nyata. Seperti itu. Nah, ada lagi kalau CTL itu mengharuskan mereka untuk aktif dan kreatif, karena subjek dari CTL itu sendiri adalah siswanya. Seperti itu. Dua, kita akan membahas tentang apa lagi ya? Nah, gimana kalau kita bahas tentang komponen dari CTL? Apa aja ya komponen dari CTL?
CTL itu memiliki 7 komponen. Wow, banyak banget ya. Yang pertama, ada komponen membangun. Nih, ada komponen membangun dalam pembelajaran CTL. Membangun apa? Membangun atau konstruktivisme atau mengkonstruksi pengetahuan yang ada, sehingga peserta didik itu dapat secara mandiri untuk membangun pengetahuan yang mereka miliki. Contoh membangun itu seperti apa? Jadi mereka itu secara mandiri berusaha untuk mendapatkan jawaban yang ia miliki. Jadi tidak berpatok kepada pendidik atau guru. Mereka sudah secara mandiri membangun pengetahuan yang mereka miliki. Yang kedua, ada apa ini? Ada komponen inquiry. Nah, yang sudah aku katain sebelumnya, ada komponen inquiry. Sehingga inquiry itu kan artinya mencari. Mereka atau peserta didik dalam pembelajaran contextual learning itu diwajibkan untuk mencari pengetahuan yang mereka miliki. Peserta didik itu diwajibkan untuk mencari ilmu pengetahuannya sendiri berdasarkan banyak sekali, bisa melakukan observasi, kemudian melakukan studi literatur dengan membaca buku dan lain sebagainya, sehingga ia memiliki pengetahuan yang baru. Kemudian yang ketiga, ada komponen questioning. Nah, ada yang tahu nggak question itu dalam bahasa Inggris artinya apa? Nah, questioning adalah suatu pertanyaan atau tanya jawab. Jadi dalam pembelajaran inquiry bisa kalian bayangkan kan, seluruh siswa yang ada dalam kelas itu berpartisipasi secara aktif. Jadi mereka merupakan partisipan yang aktif dan guru itu hanya membimbing saja, karena guru itu hanya melontarkan suatu pertanyaan dan jawaban. Jikalau siswanya kesulitan, jadi guru membimbingnya untuk menemukan jawaban tersebut. Jadi suasana kelas yang ada itu sangat aktif antara guru dan juga siswanya. Seperti itu. Kemudian ada lagi komunitas belajar. Apa sih maksudnya komunitas belajar itu? Jadi dalam pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning itu terdapat komunitas belajar atau pembelajaran yang ada itu dibuat seperti beberapa kelompok komunitas. Seperti kalau di lingkungan kelas itu bisa dibuat kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 5 orang, atau bisa dibuat dengan mereka secara mandiri itu membuat kelompok tersendiri di rumah untuk belajar, karena tugas yang diberikan guru juga mengarah kepada tugas kelompok sehingga dikatakan komunitas belajar. Kemudian nomor 5 ada model. Nah, dalam pembelajaran inquiry learning terdapat model yang dijadikan patokan siswa untuk belajar. Model itu nggak harus berasal dari pendidik atau guru loh. Siswa juga menjadikan teman sebayanya sebagai model. Contohnya, dalam suatu kelas terdapat siswa yang memiliki kelebihan dalam bidang akademik dibanding siswa lainnya. Nah, siswa ini akan mengajari teman yang lainnya yang dirasa kurang dalam bidang akademik, sehingga tercipta kesinambungan antara siswa yang pintar dalam bidang akademik dengan siswa yang merasa kurang, sehingga mereka akan saling bertukar pikiran dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Reflection atau umpan balik. Jadi pembelajaran dalam CTL atau Contextual Teaching and Learning, dalam pembelajaran yang ada di akhir pembelajaran itu terdapat refleksi. Jadi guru itu memberikan kesempatan kepada peserta didik yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai kesimpulan yang ia dapatkan berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan. Boleh juga siswa memberikan suatu pertanyaan kepada guru berkaitan dengan pembelajaran yang ada di akhir pembelajaran itu. Jadi mereka merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Lanjut lagi, yang terakhir ada asesmen atau penilaian yang dilakukan. Jadi guru itu melakukan asesmen yang nyata atau authentic assessment. Nah, asesmen yang nyata itu gimana sih?
asesmen yang nyata adalah asesmen yang dilakukan guru ketika pembelajaran dimulai. Jadi, guru itu memberikan penilaian secara nyata mengenai kegiatan yang ia telah lakukan. Jadi mereka menilai aktivitas siswa ketika pembelajarannya dimulai. Seperti itu. Nah, kita balik ke poin terakhir, ada kelebihan dan kekurangan dari contextual teaching and learning dan juga penerapan kepada peserta didik itu dalam pembelajaran yang seperti apa. Nah, di sini akan kita bahas. Yang pertama, kelebihan dari CTL adalah guru tidak mendominasi kelas sehingga tidak terjadi peran yang berlebihan dari seorang guru yang membuat siswanya malah menjadi aktif karena guru terlalu melakukan pembelajaran yang mendominasi. Yang kedua, siswa bebas mendapatkan sumber belajar dari mana saja, jadi tidak berpatok pada guru saja, sehingga mereka bebas mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Yang ketiga, suasana kelas yang ada menjadi sangat aktif dan juga terdapat umpan balik yang baik antara pendidik dan juga peserta didik. Nah, kemudian sekarang kita bahas kekurangan dari CTL. Kekurangan dari CTL yang pertama adalah guru tidak bisa mengontrol kondisi kelas karena pasti kalau kelasnya aktif terdapat siswa-siswa yang gojek seperti itu, yang mereka tuh ngomong sendiri sehingga seorang guru itu susah untuk mengontrol keadaan kelas supaya agar tetap kondusif. Yang kedua, pembelajaran CTL atau contextual learning ini membuat durasi pembelajaran yang ada itu lama karena membutuhkan bimbingan yang sangat baik dari seorang guru tersebut. Yang ketiga, siswa yang dirasa kurang dalam bidang akademik dan semisal di kelas itu tidak ada umpan balik, jadi siswa ini akan semakin terbelakang karena tidak ada peserta didik lainnya yang berusaha untuk membuat si siswa ini itu bisa paham. Kadang kan kita pasti menemui siswa-siswa di kelas yang kalau kita perhatikan itu cenderung tidak mau membagikan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Jadi kekurangan dari CTL ini apabila peserta didik lainnya tidak partisipatif dengan baik atau tidak baik kepada teman sebayanya, maka siswa yang mengurangi kekurangan dalam bidang akademik ini akan tertinggal. Apalagi siswa yang introvert, jadi mereka tidak mudah dalam menerima pengetahuan yang diberikan oleh gurunya. Karena dalam pembelajaran CTL tentu guru akan membentuk suatu kelompok belajar. Dan karena siswa yang introvert ini, mereka akan susah dalam membaur dengan teman lainnya. Seperti itu. Yang terakhir ada penerapan CTL dalam pembelajaran. Jadi CTL itu bisa diterapkan di kelas 5. Semua kelas bisa. Namun pada konteks kali ini saya mengambil kelas 5. Jadi dalam materi subtema 2 tentang energi dan kehidupan sehari-hari. Jadi pada pembelajaran tersebut kita atau seorang guru bisa membagi siswa menjadi beberapa kelompok, sehingga per kelompok itu nanti akan kita beri suatu pertanyaan atau permasalahan yang kemudian permasalahan ini akan dipecahkan oleh per kelompok tersebut. Tapi kita sebagai seorang guru hanya membimbing ya, tidak boleh untuk membantu terlalu banyak. Kita hanya mengarahkan siswa dan mereka lah yang akan secara mandiri mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Bisa ditemukan dari sumber belajar ataupun dari handphone, karena nanti pembelajaran yang ada itu boleh menggunakan handphone sehingga mereka bisa browsing dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan ciri dari inquiry yang pertama. Yang kedua tadi ada inquiry atau mencari. Seperti itu penerapannya. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya
Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.